Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam PA Mingguan GKI Salatiga. Hari ini Selasa 2 November 2021. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga Dia masih boleh memberikan kita semua kesempatan untuk sama-sama ber-PA di sore hari ini meskipun masih secara virtual. Bapak Ibu, sebelum kita mulai PA kita pada saat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus Tuhan, karena atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga Engkau masih boleh memberikan kami kesempatan untuk sama-sama ber-PA pada sore hari ini. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberkati jalannya PA ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Agar apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami diskusikan nanti, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini adalah dengar dan lakukan, yang diambil dari Ulangan 6 ayat 1-9. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga akan belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita dan akal budi kita. Serta kita juga akan sama-sama belajar untuk bagaimana kita mengajarkan perintah untuk mengasihi Allah kepada generasi di bawah kita, yaitu anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk dalam firman dan diskusi yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Gita Hastuti, kita akan sama-sama memuji Tuhan dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu,
Selamat sore, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Salatiga. Senang sekali saya, Gita Hastuti, dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam PA Mingguan GKI Salatiga. Hari ini, Selasa, tanggal 2 November 2021. Tema PA kita hari ini adalah dengar dan lakukanlah. Perenungan kita akan didasarkan pada Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 akan saya bacakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai sejauh ini pembacaan Alkitab kita. Saudara, kitab Ulangan adalah kitab Taurat terakhir yang ditulis oleh Musa. Ini adalah kitab yang berisi ringkasan dan refleksi Musa akan karya Tuhan terhadap bangsa Israel, dan sekaligus berisi pesan-pesan terakhir Musa bagi bangsa Israel, yang sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian, Kanaan. Generasi pertama dan kedua Israel telah mati di padang gurun. Jadi yang akan memasuki tanah perjanjian ini adalah generasi ketiga Israel, dan mereka akan dipimpin oleh Yosua. Sementara Musa sendiri tidak diperkenankan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian itu. Jadi Musa memandang perlu untuk mempersiapkan generasi ketiga ini dan menegaskan hukum, perintah, dan ketetapan Allah yang harus ditaati ketika nanti mereka masuk dan tinggal di tanah perjanjian tersebut, supaya berkat Tuhan terus turun atas mereka. Di Ulangan 6 ayat ketiga, Musa menegaskan supaya orang Israel melakukan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Allah dengan setia sepanjang kehidupan mereka di tanah perjanjian yang makmur itu. Lalu sebenarnya apa sih inti penegasan Musa di Ulangan 6 ayat 1-9 ini? Ada 3 hal penegasan Musa kepada bangsa Israel.
ya, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. 3 hal ini akan saya singkat dengan syalala. Ya, syalala. Apa itu syalala? Yang pertama, syahadat atau Shema Israel, yaitu pengakuan iman orang Israel tentang Allah yang esa. Di Ulangan 6 ayat 4 dituliskan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Inilah pengakuan atau pernyataan iman orang Israel. Shema ini biasa diucapkan ya pada pagi dan malam hari oleh orang-orang Yahudi. Dan Shema ini mengingatkan mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Allah yang esa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan yang menjanjikan tanah perjanjian yang kaya akan susu dan madunya. Di ayat ini Musa hendak mengingatkan dan menegaskan kembali kepada Israel bahwa Tuhan yang esa dan maha kuasa itulah Allah mereka. Ia telah bersama-sama dengan mereka dalam setiap segi kehidupan mereka, seperti yang sudah mereka alami selama perjalanan di padang gurun. Dan ia pun akan senantiasa bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan adalah Allah yang setia. Jadi Musa ingin bangsa Israel ini selalu mengingat dan menghayati pernyataan iman ini di sepanjang kehidupan mereka di tanah perjanjian nanti. Itu pesan Musa yang pertama bagi bangsa Israel. Apakah pesan ini juga berlaku bagi kita saat ini? Ya. Dalam Markus 12 ayat 29, Yesus menyebut Shema ini sebagai hukum yang terutama. Ketika ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, Rabi, apa hukum yang terutama? Ya. Lalu Yesus menjawab, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan dituliskan juga dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dan Allah kita ini adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang sama yang menjanjikan kepada Israel tanah perjanjian, kini menjanjikan hidup yang kekal bersamanya bagi setiap orang yang percaya kepada anak tunggalnya, Yesus. Di sini kita pun diingatkan bahwa Tuhan yang esa dan maha kuasa itu adalah Allah kita. Allah yang setia, yang sudah terlebih dulu mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk berkorban di kayu salib, supaya kita dapat hidup dalam damai kekal bersama Allah. Lalu apa penegasan Musa yang kedua? Lakukanlah. Lakukan apa? Ulangan 6 ayat 5 menuliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi setelah mengenal siapa Allah mereka, bangsa Israel diingatkan untuk mengasihi
Allah mereka dengan totalitas seluruh keberadaan mereka, baik itu perasaan mereka, kepribadian mereka, pemikiran, impian, tenaga, dan kekuatan mereka. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan berarti menyerahkan segala perasaan, kepribadian, pemikiran, impian, potensi diri, energi atau tenaga, dan kekuatan untuk dibentuk dan dituntun demi tercapainya kehendak Allah. Karena itulah yang menyukakan hati Allah. Saudara, biasanya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita akan dengan senang hati melakukan hal-hal yang menyukakan hati orang yang kita kasihi tersebut. Bahkan kadang-kadang kita rela, rela berkorban demi orang yang kita kasihi ini. Demikian juga halnya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita akan dengan senang hati melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah dengan menggunakan segala keberadaan kita. Ya, dan biasanya ini didasari dengan pengenalan akan orang yang kita kasih itu. Ya, pengenalan akan Allah. Sehingga kita pun bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, itu tadi adalah pesan atau penegasan Musa yang kedua bagi bangsa Israel. Apakah pesan ini juga berlaku bagi kita saat ini? Ya. Dalam Markus 12 ayat 30, Yesus pun menyebut pesan ini sebagai hukum yang terutama, bersama dengan pesan yang pertama tadi, ya, Shema Israel. Di Markus 12 ayat 30, Yesus menegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian di ayatnya yang ke-31, Yesus menambahkan, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, Yesus adalah contoh sempurna bagi pemberian diri secara total untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan ia merelakan dirinya untuk dihina dan disiksa sedemikian rupa sampai mati di kayu salib, supaya kehendak Allah Bapanya terjadi, yaitu pendamaian antara manusia dengan Allah. Sebagai anak manusia, ia menunjukkan kasih-Nya kepada sesamanya, manusia, kita. Dan terlebih lagi, ia pun menunjukkan kasih-Nya kepada Allah, Bapanya, dengan melakukan kehendak-Nya itu. Dengan menggunakan seluruh keberadaan dirinya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi, layaklah kita meneladani Yesus ya dalam mengasihi Allah dan sesama. Penegasan Musa yang ketiga bagi bangsa Israel adalah lalu ajarkanlah. Ya, setelah mengenal dan mengalami Allah mereka, serta taat mengasihi Allah mereka sebagai respon terhadap kasih Allah, bangsa Israel diingatkan untuk mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anak mereka, kapanpun dan dimanapun. Di Ulangan 6 ayatnya yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dengan kata lain, kapanpun, dimanapun, apa yang kamu lakukan, ajarkanlah iman kepada Allah itu, bicarakanlah itu dengan anak-anakmu. Ya. Di sini Musa memberi tanggung jawab kepada para orang tua di Israel untuk mengajarkan iman mereka kepada anak-anak atau generasi penerus mereka, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Ya, apapun yang mereka lakukan. Hal ini juga memberi penekanan bahwa sesungguhnya pendidikan iman yang utama itu ada di dalam keluarga, bukan di tempat lain. Ya, bukan di sekolah minggu, bukan pula di gereja, tapi di dalam keluarga. Negara yang kuat katanya adalah negara yang keluarganya juga kuat, gitu ya, kuat dalam pengajarannya, dalam didikannya. Nah, pengajaran iman ini hendaknya dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa? Biasanya kalau sesuatu yang diajarkan berulang-ulang itu adalah sesuatu yang penting. Jadi di sini Musa pun menekankan bahwa iman kepada Allah ini, mengasihi Allah ini adalah sesuatu yang penting. Ya, pengenalan akan siapa Allah itu, lalu kemudian kita mengasihi Allah itu adalah sesuatu yang penting, yang perlu diajarkan, diwariskan kepada generasi selanjutnya, ya, dan dilakukan prosesnya dilakukan berulang-ulang. Pengulangan ini dimaksudkan supaya sesuatu yang penting itu dapat semakin mudah diingat, dipahami, dan dihayati. Jadi Musa ingin supaya iman kepada Allah itu dapat diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun, supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan dengan setia taat melakukan kehendak-Nya. Hingga saat ini, orang-orang Yahudi menuliskan Shema Israel ini di gulungan kertas yang kecil, yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak kecil. Ini disebut tefillin. Ya. Lalu mereka akan mengikatkannya pada tangan mereka, yaitu sepanjang lengan mereka, sampai tangan dan jari mereka. Lalu satu lagi akan dipasangkan pada dahi mereka, ya. Dan mereka mengenakan tefillin ini selama ibadah pagi pada hari kerja sebagai tanda dan pengingat bahwa Tuhan telah membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Nah, mereka menganggap praktek ini sebagai pelaksanaan perintah Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, di Ulangan 6 ayat 9, Musa juga menegaskan supaya bangsa Israel pun harus menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang mereka. Ini dapat diinterpretasikan sebagai penanda bahwa mereka adalah milik Allah, dan Allah akan menyertai serta melindungi mereka dari kuasa gelap. Seperti yang terjadi ketika orang-orang Israel diminta untuk mengoleskan darah anak domba pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah mereka saat tulah ke-10 di Mesir terjadi. Supaya apa?
ya, supaya Allah melepaskan mereka dari maut. Ya. Tulah ke-10 di Mesir saat itu ketika Tuhan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir adalah tulah di mana anak-anak sulung di Mesir akan mati. Ya. Jadi ketika nanti Allah berkeliling Mesir, kemudian ia melihat di tiang pintu dan ambang atas rumah orang-orang Israel ini ada olesan darah anak domba, maka ia pun akan melewati rumah itu. Rumah itu dengan keluarga yang tinggal di dalamnya akan terlepas dari maut. Nah, anak-anak sulung mereka tidak akan mati. Nah, ini adalah pesan dan penegasan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Pertanyaannya lagi, apakah pesan ini juga berlaku bagi kita di masa kini? Jawabannya lagi-lagi ya. Setelah kita mengenal siapa Allah kita, setelah kita mengalami kasih Allah itu sendiri dalam hidup kita, dan kemudian meresponinya dengan mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita, kita pun diminta untuk mengajarkannya kepada orang lain. Terkhusus kepada anak-anak kita atau generasi setelah kita, supaya mereka pun mengenal Allah di dalam Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikisahkan, nah ini pesan Yesus sebelum Yesus naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebelum naik ke surga, Yesus mengutus murid-muridnya. Ya, dan saat ini juga kita sebagai murid-muridnya untuk menjadi saksinya dari lingkup yang terdekat. Ya, Yerusalem dianggap sebagai lingkup terdekat mereka, di mana mereka berasal dan tinggal saat itu. Ya. Kalau dianalogikan dengan kita saat ini adalah lingkup terdekat kita adalah keluarga. Ya. Jadi kita bisa memulai dari keluarga kita. Ya. Kemudian meluas ke komunitas-komunitas di sekitar kita, dan nantinya sampai ke ujung bumi. Yesus pun menjanjikan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai dan memampukan kita untuk melakukannya, untuk menjadi saksinya, untuk mengajarkan iman kita, pengalaman-pengalaman kasih yang sudah kita alami bersama Tuhan kepada orang lain. Ya. Terkhusus kepada anak-anak atau generasi setelah kita. Jadi, saudara-saudara, pesan PA hari ini adalah shalala, ya, syahadat atau Shema Israel, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu, lakukanlah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap keberadaanmu, hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ya. Apapun yang kita miliki, mari kita gunakan itu, kita manfaatkan itu untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Dan yang ketiga, lalu ajarkanlah berulang-ulang kepada orang lain, dimulai dari lingkup terdekat kita, keluarga. Ya. Nah, setelah ini, saudara-saudara akan melanjutkan dengan diskusi bersama dengan anggota keluarga atau dalam kelompok-kelompok kecil, ya, supaya bisa lebih memaknai shalala ini. Ya. Ada 2 pertanyaan diskusi akan saya bacakan. Ya, tolong diingat ketika nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi ini,
coba jawablah dengan menceritakan pengalaman, pengamatan, atau hasil perenungan saudara. Pertanyaan diskusi yang pertama, menurut saudara, bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita? Lalu yang kedua, bagaimana kita mengajarkan skema dan perintah untuk mengasihi Allah ini kepada orang lain, terkhusus kepada anak-anak atau generasi di bawah kita? Ya. Sebelum diskusi, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan bagi kami belajar memahami pesan Musa dalam Ulangan 6 ayat 1-9 ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mengingat kembali siapa Allah yang kami sembah itu, supaya kami pun dapat mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kami, dan juga bersaksi dan mengajarkannya kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Kiranya Tuhan juga yang memandu diskusi kami dalam kelompok-kelompok kecil. Biarlah kami diperkaya melalui diskusi tersebut, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah, saudara-saudara, selamat berdiskusi, selamat memperkaya dan diperkaya, dan selamat menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan memberkati.